di atas mata sini, ya, dengan lubang yang kecil melubangi 1 kali 2 cm di rongga di tulang tengkoraknya ini, sehingga dengan mikroskop atau endoskop bisa mengakses tumor yang ada di dasar tengkorak. Nggak apa-apa, nanti diedit. Halo, selamat pagi, pagi-pagi sekali, ya, pagi buta, dini hari, di ruangan yang nyaman, ya, ruangan ganti, ruangan dokter itu kadang-kadang nyaman kayak gini, kadang-kadang ya enggak. Di pagi buta ini saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Mimi Kuti Pipi Kuti Pam, Assalamualaikum. Kadang-kadang dokter bedah saraf itu harus melakukan operasi yang memang panjang, ya, paling ya yang panjang maksudnya waktunya panjang, seperti operasi-operasi yang dilakukan kalau ada tumor di otak itu bisa memerlukan waktu yang sangat panjang, ada yang sampai 20 jam, ada yang sampai 1 hari 1 malam, pernah 2 hari 2 malam pun juga pernah. Tumor itu adalah kondisi yang mengancam nyawa kalau dibiarkan, ya. Nah, tumor tentu ada banyak, ada tumor jinak, ada tumor yang ganas. Kebetulan yang dioperasi tadi adalah tumor jinak, ya. Tapi bukan berarti tumor jinak itu tidak berbahaya atau kalah bahaya dengan tumor ganas, sama-sama bahayanya. Nah, pembedahan yang namanya pembedahan otak itu memang mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, ya. Mulai zaman Maya, Aztec, Inka itu mereka sudah melakukan operasi melubangi atau tindakan melubangi tulang tengkorak. Tapi seperti yang beberapa waktu kemarin kita bicarakan, sebetulnya mereka itu masih diragukan apakah itu tindakan untuk pengobatan ataukah acara ritual keagamaan, gitu. Meskipun ada bukti-bukti juga bahwa yang namanya orang yang sudah dilubangi tengkoraknya zaman Maya, Aztec, dan Inka itu sempat hidup. Kenapa bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena di tengkorak yang ditemukan itu ada yang tulangnya yang bekas dilubangi itu tumbuh, gitu ya. Jadi yang bersangkutan itu atau orang yang dilakukan pelubangan itu sempat hidup beberapa saat tumbuh. Nah, itu. Ya. Nah, di operasi-operasi di zaman sekarang ini ya tentu saja sangat berbeda dengan operasi yang dulu. Ya seperti tadi tumor otak di dasar tengkorak, gitu ya. Di dasar tengkorak itu jadi tumornya itu ada di bagian dasar tengkorak sini. Ya. Tapi karena terdeteksi lebih dini karena ada MRI, ada CT scan sekarang, ya, sehingga operasinya juga relatif lebih kecil, namanya yang disebut sebagai less invasif, ya, minimal invasif, ya, dengan melakukan irisannya melalui sini, di atas mata sini, ya, dengan lubang yang kecil melubangi 1 kali 2 cm di rongga di tulang tengkoraknya ini, sehingga dengan mikroskop atau endoskop bisa mengakses tumor yang ada di dasar tengkorak. Itu yang namanya minimally invasive neurosurgery, gitu ya. Apakah hanya untuk tumor? Tidak. Untuk kelainan-kelainan pembuluh darah, ya, terus itu ya, misalkan ada aneurisma itu melakukan dengan minimally invasif. Nah, perkembangan
perkembangan teknologi pembedahan, terutama bedah saraf itu makin lama makin mengalami kemajuan, ya, tidak seperti dulu. Meskipun teknik-teknik yang lama juga masih bisa dilakukan dan perlu dilakukan, itu masih relevan, tapi makin hari teknik-teknik operasi atau bahkan teknologi-teknologi yang diperlukan untuk operasi kepala dan tulang belakang, ya, kalau bedah saraf itu kan urusannya adalah bongkar pasang kepala dan tulang belakang manusia, ya, terima bongkar dan terima pasang. Dan sekarang dengan perkembangan teknologi kedokteran itu operasi itu makin nyaman bagi siapa? Bagi dokternya nyaman, bagi pasiennya juga nyaman. Kalau dulu yang namanya operasi di dasar tengkorak itu, di bagian bawah otak itu memerlukan waktu yang panjang dengan peralatan-peralatan baru, mikroskop, endoskop itu, jadi akan lebih mudah bagi dokternya dan lebih nyaman bagi pasiennya. Kenapa nyaman? Iya, masa di perawatan rumah sakitnya jadi pendek, bahkan seringkali tidak memerlukan perawatan ICU. Itu ya. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia.